Oke, shalom semua. Halo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Beri salam bagi rekan-rekan atau teman-teman yang lain kan kirinya. Shalom, katakan shalom. Shalom semua, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran kita semua. Amin. Amin. Kita bersuka cita malam ini karena Tuhan telah menyertai setiap langkah hidup kita hingga hari ini kita boleh menikmati Tuhan. Kembali lagi kita datang kepada Tuhan. Mari jemaat BSI yang ada yang hadir pada malam hari ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian layak dipuji disembah. Oh haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Oh, biarlah alam semesta ini memuji Engkau, Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana,
bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Amin, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Yesus, Tuhan, namamu besar. namamu besar dan layak. Pujian bagi Yesus, haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, Tuhan, pujian bagimu. amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak. Lagi katakan namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. 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 Kami nyanyikan pujian syukur penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. Haleluya. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan malam hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini Bapa, Tuhan puaskan kami menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu, menikmati perkataan firman-Mu. Kami semua tinggal dalam pengurapan kuasa Tuhan. Dan kami rindu terus menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami siap memulaikan ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita semua. Amin. Kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersuka cita karena Tuhan. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau pegang bagiku.
Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya pujian kita naik bagaikan dupa yang berharum di hadapan Tuhan. Amin. Setiap hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, kita akan dipuaskan oleh Tuhan malam ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saya mengajak kita semua persiapkan hati yang terbaik, tanah hati yang terbaik untuk menerima benih firman Tuhan, agar firman itu bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama kita akan pujani dan kita undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Oh Tuhan, Tiada yang mustahil bagimu. kekuatan di hidupku. Oh, Kekuatan di hidupku. amin. Ku dapat di dalam-Mu, Oh Yesus, Kau teguhkan hatiku. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Seserahkan kepada hambanya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Kami berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang setia. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami. Tapi Engkau selalu hadir setiap kali kami kumpul bersama di dalam nama-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya malam hari ini Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari bicara pada kami. Hamba-Mu berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Bantu hamba-Mu ya Tuhan, sebab tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang hamba ketahui, semua yang hamba siapkan tidak ada artinya. Kecuali Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Tolong hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, nama saya Jonathan Patiasina. Ya, saya prefer dipanggil Bang Jo aja. Jadi supaya orang semua panggil pendeta Om. Padahal saya nggak kawin sama tantenya kan. Itu masalah. Jadi panggil saya Bang Jo aja atau panggil nama Jonathan juga nggak apa-apa. Ya, kami tadi datang ke sini nggak tahu kalau di sini ada gereja. Ini baru pertama kali saya ada di sini. So saya tahu, saudara pasti pikir siapa ini orang gendut-gendut bulat, tinggal digelindingin kali sampai ke laut kali ya. Ya, saya punya seorang istri dengan 2 orang anak. Anak saya yang pertama umurnya tahun ini 24 tahun, anak saya yang kedua umurnya 22 tahun. Yang pertama sudah kerja. Yang kedua masih kayaknya beberapa bulan lagi selesai kuliahnya dan dia juga sudah bekerja. Kami sementara ini berdomisili di Melbourne, Australia. Dan merupakan satu kehormatan bisa hadir dengan saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita langsung dive in ke firman Tuhan. Cukup perkenalan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya pertama ayatnya ke-26. Sampai ayat yang ke-28. Pasti teman-teman saya yang datang dengan saya, Pastor Ferry dan Brother Thomas, mungkin mereka akan kaget saya akan khotbah ini ya. Karena sudah lama sekali saya tidak pernah berkhotbah tentang topik ini. Ya, saya tahun ini melayani 40 tahun. Saya melayani Tuhan. Saya melayani dari umur masih muda banget. Saya begitu bertobat. In fact saya bertobat di camp GPDI di Makassar ya, saya bertobat di situ. Kemudian sejak hari itu saya pulang dari camp, saya kemudian jadi penginjil jalanan automatically, berkhotbah di pinggir-pinggir jalan, berkhotbah di sekolah-sekolah, berkhotbah di mana-mana ya. Sampai sekarang saya belum pernah menarik diri saya dari pelayanan. So sejak tahun itu sampai sekarang saya tidak pernah terlibat lagi dengan yang lain kecuali melayani Tuhan. Sebenarnya gini, it's good to start young. Sangat bagus untuk memulai dari muda. Jangan tunggu tua dulu baru pelayanan. Dari muda langsung terlibat ke pelayanan. Dan menurut saya, kalau saudara mau melayani, tidak harus masuk sekolah teologi lebih dahulu ya. Pelayanan dulu aja. Kalau saudara melayani sekarang, saudara biasanya melayani tanpa pamrih. Kalau sudah punya gelar STH, sudah mulai berpikir itu. Harus ada PK-nya lah, ada macam-macamnya gitu. Nah, saya ingin share sesuatu yang saya anggap penting. Dan saya kira ini akan menolong kita sekalian. Saya ingin membahas dengan saudara tentang berkat. Ya kan? Jonathan khotbah berkat itu dalam 20 tahun mungkin sekali aja kali. Jadi ini satu, saya berpikir tuh menyampaikan khotbah dengan judul berkat. Kalau saya bilang berkat, apa yang muncul di kepala saudara? Tolong jawablah saya bertanya, kasihan. Kalau saya bilang berkat, apa yang muncul di kepala saudara? What comes to mind? Langsung uang aja saudara tidak punya pemikiran lain. Tidak ada, saudara tanpa ada yang aling-aling, langsung uang aja yang namanya berkat.
Pasti uang. Oke. Yang lain selain uang? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, rumah, mobil, semua yang kita sebut hal yang ideal dalam hal kepemilikan. Nah ini selalu dalam konsep kita bahwa berkat itu berurusan dengan kepemilikan harta. Ya kan? Itu logik. Dan semua orang berpikir begitu. Ya. Tapi mari kita akan membahas dulu sebenarnya berkat sama sekali bukan itu. Bukan itu. Nah, itu cuman yang terlihat dari kecil saja dari apa yang disebut berkat dalam Alkitab. Coba mari kita akan baca Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28 saja. Ya ini ayat yang sudah biasa, Alkitab berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah kalau saudara baca ayat ini, saudara pasti tahu ini adalah ayat tentang penciptaan manusia. Ini kan the original of human being. Nah kita lihat dulu latar belakang dari kitab Kejadian supaya saudara punya pola berpikir yang tepat untuk melihat ayat ini. Kitab Kejadian adalah kitab yang ditaruh di paling depan dari Alkitab kita untuk memberitahukan kepada kita tujuan-tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi kitab Kejadian itu berisi tujuan Tuhan menjadikan apapun. Jadi kitab Kejadian itu bukanlah ditulis untuk memberitahukan pada kita berapa umur bumi. Nggak ada ditulis di kitab Kejadian berapa umur bumi kan. Dan sebenarnya juga kitab Kejadian tidaklah berupaya untuk memberitahukan kepada kita bahwa siapakah manusia pertama. Karena itu akan menjadi perdebatan yang luar biasa itu. Ya kan? Jadi kitab Kejadian itu ditulis untuk memberitahukan apakah tujuan Allah menjadikan segala sesuatu. Secara khusus di ayat yang kita baca tadi, Alkitab menulis, kitab Kejadian memberitahukan pada kita tujuan Tuhan menjadikan manusia. Saya berharap saudara perhatikan ini, sebab ini penting sekali buat kita. Di ayat yang ke-26 diberitahukan kepada kita tujuan Tuhan menjadikan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Dia tidak bekerja tanpa tujuan. Tuhan kita tahu persis apa yang dia kerjakan. Apa saja yang diciptakan oleh Allah di bawah kolong langit ini, ataupun dimanapun adanya di alam semesta ini, semua ciptaan Tuhan itu sebenarnya carries out, membawa tujuan-tujuan Tuhan. Di dalam tubuh saudara semuanya punya tujuan, ya. Rambut punya tujuan, sekalipun saya punya semakin berkurang, berarti mungkin tujuan rambut sudah tidak terlalu penting buat saya nantinya. Apa aja, hidung punya tujuan, telinga punya tujuan, everything has its own purpose. Semuanya punya tujuan. Jadi sekarang kita sudah melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Nah khususnya di ayat 26, dia beritahukan pada kita tujuannya menjadikan manusia. Coba kita lihat ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Dari statement sepotong ini kita menemukan kata itu. Kata tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi apa tujuan Tuhan menjadikan manusia? Iya sih berkuasa, betul. Tapi terlalu cepat kalau berkuasa. Makanya saudara mau kuasa dan suka yang lain, ya kan? Sebenarnya tujuan Tuhan menjadikan manusia dari ayat 26. Saya simpulkan dengan sebuah kata. Tujuan Tuhan menjadikan manusia adalah begini.
supaya dalam keserupaan dengan Allah manusia berkuasa. Saya ulangi lagi, tujuan Allah menjadikan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah manusia berkuasa. Pengajaran kingdom yang gagal adalah mereka berlangsung berkata tujuan Tuhan jadikan manusia adalah untuk berkuasa. Lupa keserupaan. Makanya ada banyak orang Kristen mau kuasa, kurang keserupaan. Itu bahaya besar. Kalau kita tidak punya keserupaan, masalahnya adalah kuasa akan disalahgunakan. Makanya sampai hari ini kita menemukan di mana-mana ada eksploitasi kekuasaan. Dan ya jangan salah, di gereja pun terjadi eksploitasi kekuasaan. Disebabkan karena orang tidak melihat secara menyeluruh ayat 26 ini. Bahwa dalam keserupaan dengan Allah, manusia berkuasa. Kata berkuasa itu datang dalam bahasa Ibrani-nya radah. Yang artinya adalah memerintah. Nah tentu kita tahu, kata memerintah atau berkuasa di sini, manusia bukan berarti diizinkan menguasai sesamanya. Enggak. Kalau baca dengan jelas, tujuan Tuhan memberikan manusia keserupaan dan kekuasaan itu adalah supaya manusia dapat berkuasa atas fasilitasnya. Jadi di sini tidak ada izin untuk berkata manusia menguasai sesamanya. Di Alkitab tidak pernah ada ide bahwa Tuhan mau manusia menguasai sesamanya. Itu udah jelas. Itu tidak perlu pintar kita baca. Bahkan Yesus waktu dia datang ke dunia ini, dia kasih definisi yang disebut dengan penguasa atau kekuasaan. Saudara bisa baca itu di Markus pasalnya yang ke-10. Kalau saudara baca ayat 42 dan seterusnya. Markus pasalnya ke-10. Tentu saudara tahu kan. Mereka sedang berdebat siapa yang paling besar di antara mereka. Tiba-tiba Yesus muncul. Kemudian Yesus berkata kepada mereka. Ini dia katakan ini. Penguasa bangsa-bangsa di dunia ini menjalankan kekuasaannya dengan keras. Dengan tangan besi. Atas orang-orang yang ada di bawah mereka. Tapi Yesus berkata, tidaklah demikian dengan kamu. Artinya kita tidak menjalankan kekuasaan override dari atas ke bawah, enggak. Dia berkata begini, kamu enggak begitu katanya. Kamu bagaimana? Barang siapa mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa menjadi penguasa, dia harus menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi dalam konteks ini kita tahu Yesus memberi makna pada kekuasaan. Kekuasaan sebenarnya itu adalah melayani. Kalau saudara punya kekuasaan, lakukanlah itu untuk melayani. Kalau saudara punya pengaruh, lakukanlah itu untuk melayani. Sebab semua kekuasaan diberikan buat kita to serve. Bukan untuk menguasai manusia yang lain. Jadi sekarang dari ayat tersebut kita sudah dapat tujuan Tuhan menjadikan manusia. Apa tujuan Tuhan menjadikan manusia? Supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia memerintah. Sudah, itu tujuannya. Ayatnya yang ke-27, Tuhan jadikan manusia. Siap. Sekarang ayat 28. Saya mau saudara perhatikan ayat yang ke-28. Sebab disinilah kata berkat pertama kali muncul. Dalam hermeneutik barat, maksudnya hermeneutik teologi barat, itu ada satu cara orang menafsir Alkitab yang disebut dengan nama ini. Namanya, nama teori penafsirannya adalah the law of first mention. Hukum di mana kata tersebut disebut pertama kali. Kata berkat pertama kali disebut di ayat 28. Coba lihat dulu. Kata berkat pertama kali disebut di ayat keberapa? Ayat 28. Bahkan manusia belum bikin apa-apa. Manusia belum diminta apa-apa. Mereka belum menerima firman Tuhan. Mereka belum dengar perintah dari Tuhan. Tuhan berkati mereka dulu. Coba kita lihat dulu ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka. Luar biasa gak sih? Jadi sewaktu manusia dijadikan dengan tujuan, langsung Tuhan memberkati mereka. Berarti memang sebenarnya berkat itu gak ada urusan dengan possession. Berkat itu berurusan dengan empowerment atau apa itu? Berurusan dengan penempatan kuasa di dalam manusia untuk dapat mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Berarti begini, berkat itu berhubungan erat dengan tujuan-tujuan Tuhan. Halo? Manusia belum punya apa-apa di sini. Manusia baru dijadikan. Tuhan memberkati mereka dulu. Nah, ini yang kita sebut bahwa berkat itu sebab, bukan akibat.
Jadi waktu pertama saya bertobat, saya masih muda kan. Jadi saya aktif sekali di gereja, saudara bisa bayangkan. Itu semua kebaktian saya hadiri. Dari hari Senin sampai Senin saya hadiri. Kebaktian kaum wanita pun saya hadiri. Saya bisa jadi pemain musik tetap di kebaktian kaum wanita. Saya hadir. Ya orang Ambon kan bisa main musik, saya bisa main musik lah. Saya main musik. Saya hadir di tiap kebaktian. Saya punya keinginan tuh ini. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Mari saya beritahu pada saudara. Tuhan lebih rindu memberkati saudara daripada saudara mau diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan dari awal punya inisiatif. Inisiatifnya begini. Begitu dia berikan tujuan pada manusia, dia berikan perlengkapan pada manusia. Dia berikan empowerment, dia berikan pemberdayaan pada manusia. Supaya manusia dapat melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Nah, saya bilang kan, saya masuk di gereja, kemudian saya dipanggil sama Bapak Gembalanya. Bapak Gembala berkata begini pada saya. Jonathan, kalau kau mau diberkati oleh Tuhan, kau bangun pagi-pagi. Kau rebut berkat pertama. Jangan biarkan orang yang teriak-teriak dulu dapat berkat yang pertama. Jadi kalau boleh kau bangun lebih pagi daripada itu. Minta ampun. Saya dulu kerjaannya begadang terus, susah bangun pagi. Tapi kan dia berkata begini, kalau kamu mau diberkati, rebut berkat itu di pagi hari. Wais. Saya iya aja. Saya bangun pagi-pagi Pak. Hari pertama gagal, hari kedua kita coba lagi. Hari ketiga gagal, hari keempat gagal. 1 bulan gagal. Saya mulai berpikir, kapan saya terima berkatnya kalau bangun susah ini. Anyway, diam-diam pengajaran itu menimbulkan rasa apa? Rasa bersalah dalam diri saya. Jadi kalau saya nggak diberkati, karena saya tidak bisa bangun pagi mendahului corong besar yang keluar itu tiap pagi. Saudara pikir itu biasa? Tidak saudara. Itu paradigma. Itu menguasai cara berpikir anak muda. Menguasai cara berpikir orang Kristen. Itu menguasai mereka seolah-olah berkat itu selalu upah. Tidak saudara. Kata berkat di sini kalau saudara pelajari bahasa aslinya datang dari kata barak. Barak. Kalau saya tahu dari wajah saudara yang sudah tahu barak cuma Barack Obama aja paling. Barak itu artinya adalah, arti barak itu adalah begini. Kneeling down atau berlutut kemudian menaruh tangan atas sesuatu. Kata barak juga merupakan salah satu kata yang diartikan pujian. Kalau saudara pelajari perjanjian lama kan ada 7 kata pujian kan. Ada tehila, ada syamar, ada barak, ada todah. Itu semua. Nah, salah satunya adalah barak. Barak artinya berseru dengan keras. Menyatakan pujian bagi Tuhan. Makanya di terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan letter L. Pernah dengar lagu ini gak? I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. Sampai terjadi di segala lagu itu. Terjadi diskusi besar di sekolah teologi. Apakah manusia bisa memberkati Tuhan? Karena konsep berpikir. Kalau kita lihat ayat ini sebenarnya. Berkat itu tidak selalu adalah upah. Setelah saya bertumbuh di dalam Tuhan. Datang lagi pendeta yang lain datang pada saya. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus rajin dan setia. Layani aja. Datang ke gereja. Bikin apa aja di sini di gereja. Sapu-sapu gereja kah? Lap-lap mimbar. Exactly itu yang saya buat. Sebelum saya pergi ke kampus, saya datang ke gereja, saya pel gereja, sapu gereja, lap mimbar, semuanya. Saya buat itu. Karena mereka berkata, kalau kamu lakukan itu, kamu bakal diberkati. Terus datang lagi pendeta lain menambahkan. Saudara-saudara harus ingat. Ujilah Tuhan dalam hal ini. Kalau kamu memberi perpuluhan, maka kamu akan diberkati. Wow. Kita kemudian dapatkan semuanya itu. Itu semua adalah konsep agama. Sebab agama punya konsep, berkat adalah upah selalu. Tapi di sini enggak. Manusia belum bikin apa-apa. Tuhan berkati manusia. Tuhan berkati manusia. Belum buat apa-apa. Belum buat apa-apa. Tapi ini setelah Tuhan berkati mereka, barulah
Tuhan memberitahukan apa yang dia inginkan untuk manusia. Makanya coba kita lihat lagi. Di dalam ayatnya ke-28. Tuhan Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ya oke lah. Beranak cuculah dianggap paling cocok. Karena mereka pikir waktu itu cuma mereka berdua yang ada sendiri kan. Jadi mereka bilang beranak cucunya. Mau tahu terjemahan bahasa Inggris? Lebih cocok kata itu. Sebab kata beranak cuculah itu berasal dari bahasa Ibrani-nya parah. Bukan parah lo habis jatuh apa gitu, enggak. Kata parah itu punya pengertian adalah itu tuh. Be fruitful. Makanya kalau sudah baca terjemahan bahasa Inggris itu ditulis be fruitful and multiply. Jadi sebenarnya hal pertama yang Tuhan minta dari manusia adalah berbuah dan berlipat ganda di dalam apa yang dikerjakan. Tapi itu terjadi setelah diberkati. Bukan berbuah dulu baru diberkati. Ya kan? Tuhan sudah berkati dulu baru dia berkata be fruitful and multiply, replenish the earth. Kemudian dia berkata have dominion over it. Ya kan? Dia beritahu itu, taklukkanlah itu. Nah mungkin sekarang sudah mulai berkata gini, ini Bapak maksudnya apa ya? Maksud saya begini, yuk mari kita tahu bahwa berkat Tuhan itu terhubung langsung dengan tujuan-tujuan Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan itu terhubung langsung dengan tujuan-tujuan Tuhan. Berarti yang menjadi masalah buat kita itu adalah tujuan-tujuan Tuhan. Betul kan? Itu tujuan Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Nah, kalau saudara pikir ini hanya sebuah khotbah tongue-in-cheek, saudara harus berpikir keras. Karena ini berurusan dengan paradigma manusia. Mari saya beritahu pada saudara. Apa yang disebut dengan dosa? Apa artinya dosa? Dosa itu artinya dalam bahasa Yunaninya, hamartia, dosa itu artinya adalah melenceng dari sasaran. Itu arti dosa. Dosa itu artinya tidak mencapai tujuan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan tujuan-tujuan Tuhan. Masih ingat tujuan Tuhan, kita sudah lihat gambar besarnya. Tujuan Tuhan adalah apa? Dalam keserupaan dengan Allah, manusia memerintah atau manusia melayani. Mungkin bahasa lebih tepatnya, manusia menjalankan tata kelola dalam keserupaan dengan Allah. Itu tujuan Tuhan. Ingat baik-baik itu. Itu tujuan Tuhan, keserupaan dengan Allah dan memerintah. Itu tujuan. Jadi saudara dalam kehidupan ini, apapun yang menjadi masalah saudara, gini, kejar keserupaan dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan itu merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan ini. Nah sayangnya, saya tidak mau bikin kaget saudara sih, saya cuma mau bilang pada saudara. Pengajaran terbanyak orang mengajar Alkitab adalah orang diarahkan ke sesuatu yang bukan tujuan Tuhan buat kita. Alkitab sudah bilang kan, tujuan Tuhan buat kita dalam keserupaan dengan Allah, manusia berkuasa. Tapi kita diajar begini, gini, kamu percaya pada Tuhan, nanti kamu akan masuk surga. Gitu. Kan gitu kemudian, pengajarannya gitu. Oh ya saya percaya kita bakal pergi ke surga. Tapi tujuan utama keselamatan bukan itu. Tujuan utama keselamatan mengembalikan kita pada tujuan-tujuan Tuhan. Sebab kalau kita hidup tanpa tujuan di dunia ini, untuk apa kan? Mending begitu bertobat sudah selesai aja. Kalau kita dibaptis ditahan aja 10 menit lagi di dalam gitu selesai. Mending gitu aja. Dibanding kita hidup tanpa tujuan Tuhan. Dibanding kita hidup tanpa kehendak Allah. Sebab memang kita hidup di dunia ini karena kehendak Allah. Karena tujuan Allah. Dan tujuan Allah jelas. Mungkin sudah berkata, aduh Bang Jo itu kan kejadian, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru dong. Yuk kita baca perjanjian baru. Yuk. Nah, saya yakin ini beberapa dari saudara jadikan ini sebagai ayat favorit saudara. Kitab Roma. Surat Paulus kepada
jemaat yang ada di Roma. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, ayat 28 ayat emasnya kita. Ya kan? Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Karena Dia punya tujuan. Coba lihat ayat 29. Sebabnya ada. Sebab. Artinya sebab adalah ini tujuannya. Ini sebabnya. Kalau saya bilang gelas jatuh, misalnya gelas pecah sebab jatuh. Mana datang dulu? Jatuh atau pecah? Jatuh dulu kan. Berarti kalimat di setelah sebab sebenarnya mendahului semuanya kan begitu. Jadi kalau dia bilang ini, sebab, nah ini dia ini. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini teori predestinasi nih, kalau saudara mungkin belajar teologi sudah tahu bahwa ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ide ini bukan ide baru ternyata. Ini ide original. Ini yang disebut dengan original intentions of God. Waktu menjadikan manusia, Dia mau manusia serupa dengan gambaran Allah. Dalam konteks ini adalah anaknya. Saudara percaya Yesus adalah Allah? Ya. Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba saudara lihat ayat ini. Bahwa di perjanjian baru pun Paulus mengetahui bahwa rancangan awal Tuhan adalah supaya kita menjadi segambar dengan Dia. Kok saya tanya pada saudara, untuk apa saudara ditebus? Untuk apa saudara ditebus? Kita lihat dulu lah. Udah, tadi kitab Kejadian, sekarang kitab Wahyu. Pendeta ini suka khotbah dari Kejadian sampai Wahyu. Kurang apa lagi dia? Banyak tuh ayat. Oke. Wahyu pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang Wahyu pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Nanti setelah ini baru Wahyu 5. Sekarang Wahyu 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bukankah itu artinya ditebus? Dia mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bukankah itu penebusan? Coba kita lihat ayatnya ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi apa? Kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi begini, tujuan Tuhan menebus kita adalah supaya kerajaannya dinyatakan. Supaya Dia menemukan satu kerajaan. Apa artinya kerajaan? Pemerintahan. Masih ingat? Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarnya dan supaya kita apa? Berkuasa atau memerintah. Dia mau ada kerajaan. Apa arti kerajaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Simple kok, prakteknya simple. Kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, itu artinya saudara perlu diperintah oleh Allah. Apakah hidupmu diperintah oleh Allah? Apakah hidupmu dikuasai oleh Allah? Ataukah hidupmu ikuti maumu sendiri? Apakah hidupmu berjalan menurut apa yang kau kehendaki? Yesus datang ke dunia ini, Alkitab bilang, untuk menjadikan kita menjadi suatu kerajaan. Dan menjadikan kita imam-imam bagi Allah Bapa kita. Sekarang kita lompat.
Wahyu pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat 9 dan 10. Nah tentu sudah tahu Wahyu 5 ini adalah penglihatan yang diberikan kepada Yohanes untuk melihat penyembahan yang ada di sorga. Nah ini yang terjadi. Di sini dia bilang, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Siapa mereka ini? Kalau baca di ayat 8, mereka itu adalah orang-orang kudus yang berdoa. Sekarang mereka itu orang-orang kudus itu dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ini katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah apa? Itu namanya menebus, membeli. Saudara lupa menebus itu artinya membeli kembali. Tahu kantor pegadaian? Itu kan namanya mengatasi masalah tanpa masalah katanya. Jadi kalau kita taruh barang kita di situ, kita harus beli kembali barang itu. Nah Alkitab bilang seperti itu. Dan engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Siapa ini? Orang percaya, saudara dan saya. Dan coba lihat ayatnya ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa? Suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Wow. Again, the same ideas. Idenya sama. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ide ini sama. Jangan anggap sepele ini. Karena memang ini tujuan Tuhan jadikan saudara. Supaya saudara serupa dengan gambaran Tuhan. Dan saudara memerintah bersama dengan dia. Kenapa saya perlu ceritakan ini semuanya? Sebab berkat itu diberikan kepada kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup serupa dengan gambarnya. Supaya kita dapat melakukan tata kelola kerajaan Allah. Kita dapat melayani dunia ini, melayani orang lain dengan cara ilahi, dengan cara Tuhan. Coba kita kembali ke ayat yang tadi. Tuhan memberkati mereka. Jadi sekali lagi, berkat datang duluan. Oke, saya mesti akhiri khotbah saya. Saya tahu waktu saya nggak panjang lagi. Tinggal beberapa menit. Sekarang mari kita kembali ke kitab Kejadian. Saya mau kasih contoh aja pada saudara. Tentang orang yang diberkati sebagai sebab. Bukan akibat. Coba kita baca kitab Kejadian. Tentu saudara familiar dengan cerita Yusuf. Pasti ya. Sudah familiar dengan cerita Yusuf? Oke. Kalau sudah pelajari narasi Yusuf itu gini. Tuhan beritahu pada Yusuf tujuan-tujuannya lewat mimpi. Betul ya? Jadi Yusuf dapat tujuan Tuhan, visi dari Tuhan so-called. Dia kemudian terima visi itu. Kemudian dia tahu bahwa nanti yaitu orang tuanya akan menyembah dia. Saudara-saudaranya akan menyembah dia. Itu apa itu? Itu tujuan Tuhan buat dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati dia. Tapi kok dia lewati kesusahan? Kok dia dibuang dalam sumur? Dia dijual kepada saudagar Ismail. Nah, sekarang kita baca Kejadian 39. Dan kalau saudara suka membaca Alkitab, Kejadian 39, 40 sampai 44, saudara akan temukan berulang-ulang kata yang bakal kita baca nanti. Oke. Saya baca ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi siapa Yusuf? Budak belian. Ada uang dia? Nah, budak tidak punya apa-apa. Semua milik budak adalah milik tuannya. Budak tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang bilang Yusuf diberkati karena pemilikan, dia nggak punya apa-apa. Tapi coba kita baca ayat berikutnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah itu dia.
Kata menyertai itu adalah berkat. Ya, ya. Nah, ya saya tidak punya banyak penjelasan teologis, tapi mungkin tidak perlu. Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wah, itu dia. Jadi Yusuf tidak punya apa-apa, tapi Tuhan menyertai dia. Kalau saya ganti bahasa dengan Kejadian 1:28, berkat Tuhan ada atas Yusuf. Karena tangan Tuhan ada atas Yusuf. Karena Tuhan bergerak di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan bergerak melalui kehidupannya. There is something that he need to manifesting out. Ada sesuatu yang dia perlu keluarkan keluar. Apa itu? Waktu Tuhan memberkati dia. Yang luar biasanya begini. Setelah dilihat, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya. Berarti berkat Tuhan dalam diri seseorang dapat terlihat loh. Terlihat pada apanya? Apa yang dia manifestasikan. Ditulis begini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sudah pasti. Dia budak, tidak pernah sekolah, tidak pernah dididik dimanapun. Tiba-tiba dibawa di rumah Potifar. Siapa Potifar? Itu kepala pengawal raja. Berarti ini orang yang paling berpendidikan, paling pintar, paling atletis, paling kuat, paling perkasa dalam peperangan. Orang hebat ini. Tapi siapa? Dia lihat bahwa hey, this man, orang ini diberkati oleh Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan apa? Kuasa. Ingat? Tujuan Tuhan berurusan dengan apa? Berkat Tuhan. Kalau orang diberkati oleh Tuhan, tersambung pada tujuannya. Coba kita lihat lagi. Kalau saudara berhasil, orang akan percaya pada saudara, betul kan? Tapi dia nggak punya pemilikan loh, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Yang dia miliki adalah milik dari Potifar. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau dia ada di gereja ini beberapa perempuan pasti doa puasa untuk kawin sama orang kayak begini. Alkitab kemudian bilang, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi dan berkata tidurlah dengan aku. Ini yang saya maksudkan. Bahwa kalau orang diberkati, disertai oleh Tuhan, itu mereka nggak gampang jatuh di dalam dosa. Karena mereka terhubung dengan tujuan Tuhan. Kenapa orang gampang jatuh? Dia tidak lihat tujuannya. Mengapa orang gampang menyerah? Dia tidak lihat apa yang Tuhan siapkan buat dia. Mengapa orang-orang jatuh dan kemudian menajiskan kehidupan mereka? Karena mereka tidak melihat apa yang Tuhan siapkan buat mereka. Yusuf melihatnya. Yusuf tahu tujuannya. Makanya Yusuf tidak mengizinkan istri Potifar merampok apa yang merupakan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau orang diberkati, ada empower dalam dirinya untuk berhadapan dengan masalah. Cuman khotbah masa kini, persis khotbah semua agama seperti itu. Hati-hati kalau diberkati. Loh, hati-hati. Sebab kalau diberkati bisa jatuh. Saya baca di sini enggak tuh? Orang diberkati justru enggak jatuh itu. Karena memang yang dimaksud berkat di sini bukan pemilikan harta yang membuat orang takabur. Bukan kemudian bertambah kekayaan yang membuat orang menjadi sombong dan angkuh. Bukan seperti itu. Bertambah pengetahuan, berhasil dan kemudian merasa dirinya tidak bisa ditegur lagi oleh siapapun. Enggak. Yusuf menolaknya. Dalam satu ketika dia dipercayai seluruh harta Potifar. Besok dia ada di penjara politik. Ya kan? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah tentu sudah tahu penjara Potifar bukan penjara orang yang curi ayam gitu, bukan. Penjara Potifar itu adalah penjara tawanan-tawanan politik. So all the clever men ada di situ, orang-orang pintar ada di situ. Juru minuman raja, juru makan raja, juru roti, orang pintar, ahli nujum, semua ada di situ.
Yusuf dibawa di situ. Di tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, ayat 20. Sekarang saya mau baca ayatnya yang ke-21. Kata yang sama muncul. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat, apa saudara? Membuat siapa? Ya, membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi kepala penjara tidak usah urus lagi tawanannya. Apakah Yusuf punya uang di situ? Nan. Apakah dia punya harta di situ? Nan, di penjara. Tapi apakah dia diberkati oleh Tuhan? Yes. Ini yang harusnya menjadi pemahaman kita. Dan kita harusnya punya iman pada bukan berkat yang akan diberikan. Tapi justru kita beriman pada berkat yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesus kita menemukan semua tujuan-tujuan Allah itu. Makanya bagian kita sebenarnya adalah lebih banyak memanifestasikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidaklah berurusan dengan harta benda, bukan. Berkat Tuhan berurusan dengan apa? Kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan buat kehidupan saudara? Secara pribadi. Apa kehendak Tuhan buat kehidupan saudara? Waktu saya berusia 22 tahun, saya selesai dari sekolah teologi. Saya bermimpi untuk membangun pelayanan saya sendiri. Saya mimpi untuk membangun pelayanan saya sendiri. Selama saya di sekolah teologi, kerjaan saya tiap hari mempersiapkan khotbah. Saya mau berkhotbah dengan yang terbaik. Saya pengen membangun pelayanan saya. Satu kali di hari libur sekolah, saya pergi ke rumah orang tua saya. Di shelf booknya dia ada sebuah buku yang kemudian itu buku kuno sekali. Ya, saya ambil buku itu. Buku itu adalah sebuah buku klasik. Judul bukunya adalah God Chosen Fast. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu judul bukunya. Ya, jadi saya baca buku itu. Tiba-tiba ada tulisan di buku itu yang bunyinya seperti ini. Kalau engkau mau hidupmu diperhitungkan atau memiliki arti, temukanlah kehendak Allah dalam generasi ini. Setelah kamu menemukan kehendak Allah dalam generasi ini, serahkanlah kehidupanmu untuk melayani kehendak Allah tersebut. Tulisan itu seperti keluar dari buku itu kemudian menampar wajah saya. Saya kaget sekali. Tiba-tiba saya sadar, waduh, ternyata saya salah. Saya mau bangun pelayanan saya sendiri. Padahal yang harus saya kejar adalah kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan saya. Hari itu, puji Tuhan, saya membuat keputusan yang benar. Apa yang saya buat? Saya buang semua catatan khotbah saya yang ada 300, berapa banyak itu. Saya buang semuanya. Kalau saya mau pergi berkhotbah di sebuah tempat, saya nggak cari catatan khotbah. Saya mulai berdoa, Tuhan, yang kau inginkan buat orang di sini apa? Saya sekarang mulai berubah cara berpikir saya. Saya kemudian mulai melihat tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan saya. Bukan maunya saya lagi. Berubah saya 100%. Itu usia saya baru 22 tahun. Saya kemudian mulai melihat Tuhan kemudian membawa saya ke tempat yang luar biasa. Dan sampai hari ini saya tidak pernah menyesali untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya tidak pernah menyesali untuk ada dalam kehendak Tuhan. Saya tidak pernah menyesali. Orang berkata begini, kok kamu tidak terima tawaran ini, kamu nggak terima tawaran ini. Kok kamu tidak mau jadi pendeta seperti ini, seperti itu. Saya bilang bukan itu urusan saya. Urusan saya adalah saya mau tujuan Tuhan berlaku dalam kehidupan saya. Saya mau kehendaknya terjadi dalam kehidupan saya. Stop dulu sebentar. Menurut saudara, mengapa saudara hidup sekarang ini? Karena apa? Karena maumu kau hidup hari ini? Enggak kan? Saudara pikir bahwa saudara memilih keluargamu? Enggak ada yang pilih keluarganya. Ada yang pilihkan hal tersebut. Saudara pikir, saudara pilih gendermu? Saudara pikir? Enggak. Ada yang pilihkan gendermu. Saudara pikir saudara pilih lahir di suku apa? Saudara yang pilih? Enggak.
Ada yang pilihkan hal tersebut. Ya, ada yang pilihkan. Saudara tidak pilih itu. Siapa yang pilih itu? Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudara pikir saudara duduk dalam jemaat ini, beribadah, menyembah Tuhan dengan sukacita. Itu saudara pikir cuma karena kamu lahir dari keluarga Kristen? Atau tiba-tiba ada orang menginjili keluargamu dan kamu jadi Kristen? Kamu datang sini dan nyanyi angkat tangan seperti itu? No. Ada yang berkehendak itu terjadi dalam kehidupanmu. Sebab semua kita ada di dunia ini atas kehendak Allah. Makanya kan statementnya benar itu. Yang disampaikan oleh Rick Warren, dia berkata, sangat bodoh buat kita yang ada di dunia ini karena kehendak Allah. Tapi coba menghidupi kehidupan kita dengan cara yang lain. Kalau mau tahu berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu berjalan dengan kehendak Allah. Makanya waktu Yesus ajar murid-muridnya berdoa. Dia tidak ajar gini, minta Mercedes kek atau minta istana Herodes kek. Minta apa enggak? Dia berkata begini, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Mungkin sudah bertanya, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Jawabannya adalah cari tahu sendiri. Satu kali ada seorang bapak datang di kantor saya sambil berkata, Pak Pendeta, tolong beritahu apa yang Tuhan kehendaki buat saya. Saya beritahu buat dia, pulang lah Pak. Saya juga lagi sibuk cari tahu kehendak Tuhan buat saya. Jadi kalau bapak mau cari tahu sendiri. Karena memang itu adalah tujuan. Kita diberkati untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kita diberkati untuk tahu tujuan-tujuan Tuhan. Makanya kalau saudara minta diberkati oleh Tuhan, minta yang betul. Minta berkat. Apa? Kita terbiasa ikuti doa Yabes kan. Sejak saya mengerti kebenaran ini, saya makin paham doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati aku. Itu kata penting. Baru memperluas daerah itu biasa aja. Tapi itu kata penting. Tuhan memberkati aku artinya ini. Empower me with your purpose. Berikan kepada saya tujuan-tujuanmu. Berikan kepada saya kehendakmu. Kalau ada yang Tuhan lagi cari sekarang ini. Adalah satu generasi yang berkata begini. Saya mau tahu kehendakmu. Supaya saya menjadi pelaksana kehendakmu di muka bumi ini. Saya baru pulang dari sebuah kota di Salatiga. Ada tempat peristirahatan namanya Kopeng. Di situ saya ketemu seorang ibu berusia 86 tahun. Saya datang ke situ, sudah lama saya tidak berjumpa dengan ibu ini. Ibu ini adalah pendoa syafaat saya. Dia peluk saya sambil berkata begini. Joe, cari tahu yang Tuhan mau apa buat generasi sekarang. Sebab sudah terlalu banyak orang cuman mau tahu apa yang mereka mau. Mereka lagi mau cari tahu apa yang Mark Zuckerberg pikirkan daripada apa yang Tuhan pikirkan. Bayangkan. Ibu itu ngomong sama saya menangis. Saya bilang betul. Ini peringatan buat saya. Bahwa kita diberkati. Terhubung dengan tujuan-tujuan Tuhan. Supaya kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus ambil alih dari saat sekarang ini. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan, memberi pengertian. Karena tidak mudah mengubah paradigma. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk memberi arti yang tepat sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan dari saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini. Bicara dalam hati mereka. Biar mereka di-drive untuk mengenal kehendak-Mu, mengetahui tujuan-tujuan-Mu. Lebih daripada sekedar mengejar mimpi-mimpi yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Bicara dalam kehidupan anak muda ini.
bicara dalam kehidupan generasi ini. Terima kasih buat waktu ini. Kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu sadar Tuhan, bahwa kehendak-Mu sangat mahal. Seperti Yusuf, untuk mencapai kehendak-Mu dia melewati begitu banyak tantangan. Tapi bantu kami untuk tahu bahwa Engkau memberikan kepada kami empowerment. Engkau memberdayakan kami, memberikan kuasa-Mu bagi kami, supaya kami terus terhubung dengan tujuan-tujuan-Mu dan kehendak-Mu. Berkati kami sekalian Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, memberikan semangat motivasi kepada kita bahwa kita mau menjadi berkat dan kita boleh mengejar akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yang selanjutnya kita mau mendengarkan pengumuman. Baik, pengumuman untuk kita semua, untuk seluruh kegiatan informasi BSI akan kita lihat di sosial media kita atau ada juga di WA Group BSI. Jadi seluruh informasi BSI akan disampaikan di sana. Jadi rekan-rekan yang perlu informasi BSI boleh melihat grup yang akan disampaikan di grup tersebut. Dan minggu depan kita akan kembali ibadah di tempat ini. Kita akan diberkati oleh Pendeta Samuel C. Ingat, jangan lupa ajak rekan-rekan yang lain untuk ibadah jam 7.30 di tempat ini. Next. Untuk jadwal doa dan puasa setiap hari Selasa dimulai hari Senin pukul 10 malam sampai Selasa jam 3 sore. Next. Oke, happy birthday buat Randy dan Samuel Ivan. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun. Berkat Tuhan dicurahkan bagi rekan-rekan semua. Welcome to Vincent dan Nia yang boleh bersama bergabung, boleh berdiri. Oh, di belakang boleh berdiri ya. Beri tepuk tangan bagi rekan-rekan kita yang baru hadir. Jika belum ada komunitas, boleh bergabung kembali di komunitas ini. Kita ibadah hari Kamis jam 7.30. Ya, oke. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi tim doa BSI. Ada nomor yang tertera di layar, boleh dihubungi agar setiap pergumulan atau yang ingin didoakan boleh menghubungi. Dan jika juga setelah dijawab doa-doanya mungkin sakit atau apa itu, boleh menghubungi juga nomor yang sama. Oke, buat rekan-rekan BSI juga tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena kita tetap waspada dengan keadaan di sekitar kita. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya serahkan kepada Kosemi. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bangkit berdiri semua. Sebab kasih. Surga, kami datang lagi kepadamu Bapa.
mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu Bapak, atas firman-Mu yang kami telah dengar, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Bang Jo Bapak sekeluarga dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, di mana dia berada, dia menjadi berkat Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga telah mengumpulkan rekan-rekan BSC. Mungkin ada yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Ada yang punya masalah, Engkau beri jalan keluar. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga telah memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau telah menambahkan umurnya lagi Bapak. Kiranya Engkau memberkati tahun-tahun ke depan Bapak. Terpujilah Engkau Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapak atas persembahan anak-Mu yang telah mereka berikan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BSC, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu juga Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau juga yang telah memimpin Bapak Beni Hira, Bapak dan keluarga. Di mana mereka berada, Engkau juga yang memimpin Bapak. Dalam kesehatan mereka, Engkau juga yang memimpin. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Kami akhiri kebaktian BSC pada hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.